yang gampangnya sih hitung-hitungnya. Nah, kita langsung ke apanya ya, langsung ke tugasnya. Coba kita lihat yang kalian kerjakan. Coba kita lihat yang kalian kerjakan. Tugas pengantar akuntansi 71. Mana dia? Tugas. Nggak ada ya. Kalau yang kemarin yang pertama yang terkait dengan tanggal faktur ya, tanggal faktur kemarin yang soal latihan ya, latihan 72, mana dia? Latihan 72. Saya bukan latihan 71, soal 71. Kalau latihan 72, 73 itu yang kumpulnya minggu lalu kan? Minggu lalunya ya, lagi Pak. pun. Ya minggu lalu yang lalu lagi pun yang udah lama. Itu sebenarnya yang 1B. 1B. Oke. Ini yang latihan 72. Oh iya, ini dia latihan 72. Coba kita bahas yang latihan 72. Kita bahas latihan yang 72. Presentkan yang punyanya kawan kalian siapa ini. Sekalian nengok juga. Oh, ini dia. Nah, ini yang siapa punya? Widya ini ya, Widya Revalina. Nah, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Baik. Yang kemarin yang latihan 72 seperti ini soalnya. Tanggal fakturnya 6 bulan 4. Yang pertama tanggal fakturnya 6 bulan 4. Potongan harganya potongan harganya 20%. Ini potongan perdagangan ya. Trade diskon ini yang 20%. Syarat jual belinya 2/10 N/30, penagihan diterima 16 bulan 4. Nah, jadi yang ditagihkan yang mana? Ya kan, nilai fakturnya 1.500. Betul, yang ditagihkan adalah diskon penjualan 1.500 dikurang diskonnya 20%, yaitu 1.200. Nah, itulah nilai nilai tagihannya. Nah, sekarang apakah dia mendapatkan 2%, 2/10 N/30 itu dari 6 bulan 4 ke 16 bulan 4. Kan itu, coba kita hitung. Karena saya bilang 6 bulan 4 ke 16 bulan 4. Cara menghitungnya, kalau kamu mau sebutkan tanggal 6 bulan 4, kamu jangan sebutkan tanggal 16 bulan 4-nya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas dia 10 hari ya, itu 10 hari karena sampai 15 dia akhirnya. 15 itu udah 10. Bukan jangan, oh dia nggak ikut karena dia 16. Kalau kamu sebutkan tanggal 6-nya, 10 hari itu tidak tersebut angka 16-nya.
Atau kalau kamu mau hitung tanggal sampai tanggal 16-nya, kamu mulainya tanggal 7 bulan 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 hari. Pas ya. Jadi yang pertama ini dapat dia 2%-nya. Ya, dia pas hari terakhir dapat 2%-nya dari 2% dari penagihan, yaitu 1.200. Dapatlah dia 24, jadi penerimaannya adalah 1.200 dikurang 24, 1.176. Ya, ini betul. Yang untuk yang pertama. Nah, seperti inilah kondisinya. Ya, lalu yang kedua jumlah yang dicatat sebagai penjualan itu, nah 30%, trade diskon 30%. Trade diskon 30%, penagihannya setelah dikurangi trade diskon. Ya, 1.000 dikurang 700. Dapatkah dia diskonnya 1/10 N per 30, berarti 1% cuman ya. Dia 10 bulan 4, jadi penagihannya diterima 20 bulan 4. Nah, kembali saya sebutkan tadi, kalau kamu mau sebutkan tanggal 10-nya, jangan sebutkan tanggal 20-nya. 20, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Dia dapat pas lah, sama seperti yang di atas, pas 10 hari. Maka dia dapat 2%-nya. Berapa nilainya? 700 dikurang 7, ya. Sedangkan yang ke C di sini disebutkan jumlah yang dicatat sebagai penjualan, tidak ada potongan diskon. Nah, dia dapat 2%-nya. Coba kita hitung. Apakah semua dapat? 17 bulan 4, jadi 26 bulan 4. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh iya, dapat dia. 8 hari ke-8, hari ke-9 pun ya. 26 bulan 4 ini. Nah, yang terakhir 23, 20. Ah, ini udah dari tanggalnya aja udah nggak dapat ini kan. Iya, Dari Pak. tanggalnya aja nggak dapat dia nih. 23 bulan 4, dia dapat penagihan 23 bulan 5, udah sebulan. Dia pas yang 30 harinya. Ya kan, 30 harinya coba dilihat. Ah, ini dia. Karena dia diskon 50%, 375. Nah, ini dia. Ya, tidak mendapatkan sales diskon atau cash diskon. Nih angkanya. Lalu yang soal yang kedua kemarin udah bagus, sudah pas. Soal yang kedua kemarin, nah ini loko gudang semua ini. Ada yang franko gudang ya? Kok loko gudang semua? Betul ya ini dia. Iya, Pak. Semua. Iya ya. Yang loko gudang ini maksudnya yang mana? Ini kita di posisi penjual atau pembeli? Jumlah penjualan. Jualan ya, kita yang jual nih. Ya kan? Nah, kita akui ketika penjualan terjadi ketika kalau loko gudang. Ketika kapan? Ketika keluar dari gudang kita atau ketika sampai ke gudang pembeli? Ketika keluar, Pak. Keluar dari gudang kita. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ketika kita keluar dari gudang kita. Nah, coba dilihat soalnya. Hitunglah untuk setiap penjualan berikut di mana semua disertai dengan 2/10 N per 30. Oke. Jumlah potongan tunai, jumlah uang yang diterima apabila penagihan diterima dengan jangka waktu potongan, dan jumlah yang diterima apabila di luar masa potongan. Oke. Ingat di situ ada potongan perdagangan nih di kanan. Ada potongan perdagangan. Ada retur lagi. Ada retur dan ada pengangkutan dibayar di muka. Pengangkutan dibayar di muka ini maksudnya dia bayar kan ke kita kan dia bayar ke kita. Jadi itu ibaratnya sebagai
pengganti pendapat biaya ya, pengganti biaya kita. Ini berarti pengangkutannya ini pengangkutan dibayar di muka ini berarti istilahnya, coba saya ingat-ingat dulu. Seperti apa perlakuannya? Seperti apa perlakuan pengangkutan itu ya? Saya lupa. Seperti ini dia. Coba kita lihat. Jadi yang pertama jumlah penjualannya 600. Potongan perdagangannya 6%, apa 10% ya? 1%, 10%. 10%. 60. Ya kan? Lalu dikurangi dengan nota kredit. Dapat berapa jadinya? 600 dikurang 60. 500. Ya, 540 dikurang 40 jadi 500 ya? Iya, Pak. Jadi 500. Nota jumlah potongan tunainya seberapa? Dikali 2%, Pak. Dikali berapa? 2%. Iya. 540. Ya kan? 540 dikali 2%, 10,8. Jadi 540 kurang. Dikurang 40 tadi, Pak, nota kreditnya. Iya, dikurang ini kan dia. Dikurang 60, nota kreditnya kan 40 kan? Nah, nih. Nota kreditnya 40. Kurang dulu lah. Dikurang dulu nota kreditnya sebelum dikali 2%-nya. Iya, Pak, jadi 500 kali 2%. Ya, di sini 500 kali berapa jadinya nih yang ditulis? 500 kali 540 masih. 600 dikurang 60, 540. Dikurang lagi. Ini kan 60 ini kan ini diskon perdagangan. Kan gitu. 60, 540. Dikurang dulu sama nota kredit. Jadi 500. Baru 500 kali 2%. Seperti ini. Sebentar, kita share dulu yang ini ya. Walaupun ini salah ini hitungannya. Biar kita perbaiki. Sebentar. Kita stop sharing yang ini dulu. Kita masuk sharing yang satu lagi. Kita masuk ke sharing yang satu lagi. Seperti ini kita enak membuatnya. Walaupun ini salah. Salah apanya nih? Salah hitungannya nih. Pertama 600. Kan gitu. Lalu potongannya 60. Jadi 540. Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Oh, kecil kali hurufnya. Oh ya, ya, bisa kan. Bang, kamu pakai HP. Nah, besar. Nampak? Nampak, Pak. Itulah. Nah, jadi jumlah penjualan yang A 600 dikurang potongan perdagangan 60. Jadi 540. Ini salah hitungan dia nih kan. Nota kredit 540. Jadi di sini 500. Iya, Pak. Potongan tunainya 2% dari 500. Berapa? 10, Pak. 10. Maka jadi
Jumlah diterima pengangkutan, salah yang ini, 500 yang di bawah ya. Di sini berarti 490. Jumlah yang diterima pengangkutan 30 jadi 530. 520. di sini 500 berapa nih? 520, Pak. 520. Kalau dia diterima di masa potongan ya. Kalau di sini kan ada potongan tunai 10. Kan gitu. Ini kalau dia ada di masa potongan 10-nya ini ada. Maka jadi ini dia. Yang kedua 10% 80. Ini salah hitungan dia kemarin ini. Berarti di sini 720. Kreditnya berapa? 10. 10, Pak. 10 memang ya? Ya, Pak. 10. Jadi jumlahnya 730. 730. 710. Pak. Ya, 710. Nah, potongan tunainya 2% dari 710. 14,4, Pak. 14,4. 14,4. Jadi berapa jadinya? 724 ya. 724,4 ditambah penerima pengangkutan 744,4. Nah, seperti ini hitungannya. Yang C, 700,6. Yang mana nih? Bukan 715,6, Pak. Yang mana? Tapi Pak, Ini ini dijumlah pula dikurang. ya. Oh ya, ini kita jumlah pula ini ya. Oh ya, ini salah nih, salah. Yang ini salah. Berapa jadinya yang ini? 710 dikurang. Berapa di sini? Dikurang 14,4 ditambah 20. Iya, berapa di sini? 600? 95,6. 695,6. Ini? Iya, Pak. Di bawah berapa jadinya? 700 715,6. 15,6. Nah, seperti ini. Iya kan? Seperti ini. Dan istilahnya nah, seperti ini modelnya. 790. Kalau yang ketiga 1.500. Berapa persen? Tadi 10%. Trade diskonnya. 20%. Betul ini 30. 300, Pak. 300 ya. Kurang nolnya ini. Orang buatnya kurang nolnya. 1.200. Oke, ada nota dia? Ada nota? Enggak ada ya? Enggak, Pak. 1.200. Nah, 2% dari 1.200.
24, Pak. 24. Maka di sini 1000 di 1160 1160 60 1176 ya, 1176. Nah, sama karena tidak ada biaya pengangkutan juga ya, yang kita terima adalah 1176. Ini yang C, yang D 2000 10%-nya. Betul ini? Betul, Pak. 500 ya, 5%, 20%. 25%, Pak. 5%, betul. Nah, ini pula cuman yang betul ya. 1520. Nah, inilah hitungan untuk mendapatkan jumlah yang diterima di masa potongan. Ya kan? Jumlah yang diterima di masa potongan. Yang kalian bikin itu yang kemarin itu ada posisi yang silap ketika kalian tidak mengikutkan nota ya. Nota itu namanya retur ya. Retur itu mengurangi hutang ya. Retur itu mengurangi hutang. Yang dikurangi retur itu hutangnya. Piutang lah berarti sini, sorry, piutang. Ya, yang dikurangi retur itu piutangnya. Nah, seperti ini. Ini salah orang ini. Kalau jumlah yang di luar masa potongan, tinggal hilangin aja yang di sini nih, ya kan? Nih. Nah, yang ini hilang. Nah, dapatlah kamu tuh. Bikin tabel satu lagi atau dihilangkan saja tabelnya. Dah, dapatlah itu. Ya, kalau dia tidak pada masa potongan atau tinggal tambahkan aja 520 tambah 210, 715 ditambah 14,4, 1176 ditambah 24 dan 1520 ditambah 30. Itulah kalau kita nerima di luar masa potongan. Ya, kalau kita menerima di luar masa potongan. Jadi lebih enak buat seperti ini. Ya, coba kamu nanti pelan-pelan berpikir seperti ini ya. Kalau sudah dia yang dimintanya itu sama, buatlah dia jadi macam tabel seperti ini. Ya. Bikin satu-satu pun bisa, cuman jadi terpecah-pecah dia kan. Nah, ini kondisinya. Ini untuk yang soal latihan 71 dan 72. Saya kira sudah cukup. Nanti diperbaiki bagi yang salah, ataupun yang tidak pas, ya, yang kayaknya kalian kenanya di nota kredit itu, ya, yang di nota kredit itu dia kalian kenanya. Ya, itu coba nanti diperbaiki. Sedangkan kalau untuk soal latihan 71, soal latihan 71 itu campur-campur. Untuk latihan yang 71 yang diminta itu jumlah penjualan, jumlah yang didebitkan untuk akun pelanggan, jumlah potongan tunai. Oh, sebelumnya yang nanti itu di hasil hitungannya itu nanti yang tadi ya, saya lupa. Mana dia tadi? Olah, tutup lah udah. Yang hasil hitungan kita tadi. Yang ini
yang mana dia? Nah, yang ini tadi kan gitu ya, yang ini tadi ini kita masukkan ke jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas ya. Jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Penjualan yang mana? Yang masuk ke jurnal penjualan yang mana? Yang ini. Ya, yang ini. Penjualan bersih masuk ke jurnal penjualan. Kalau ini apa Pak? Ini jurnal memorial. Dia masuk ke jurnal memorial retur. Ya. Jadi debitnya retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Kalau yang ini kan jurnalnya piutang dagang di debit, kreditnya penjualan. Kalau yang ini jurnalnya piutang di debit, kan di buku penjualan kan gitu. Walaupun satu kolom dia, tapi tetap saja. Nanti saya akan kenalkan ke bentuk buku penjualan yang terpecah juga debit kreditnya. Ya. Ada dia modelnya yang terpecah debit kreditnya, karena di situ ada teks dan ada dia pakai nanti saya tunjukkan. Ini yang kalau yang Sumarso modelnya seperti ini. Kita pelajari satu-satu dulu. Yang Sumarso dulu. Jadi ini kan jurnalnya, kalau yang angka yang saya sorot ini adalah jurnal penjualan di debit, penjualan di piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Sedangkan yang nota kredit, ya, yang nota kredit itu tadi semua masuk ke buku penjualan. Kalau ini masuk ke buku memorial yang saya sorot ini, yang nota kredit ini, ya, yang nota kredit ini dia masuk ke bukti memorial. Jurnalnya, debitnya retur penjualan ya, debitnya, kreditnya piutang dagang. Nih, ya kan. Jadi ini nggak satu jurnal, nggak dalam satu kolom A gitu, nggak satu jurnal. Ini hanya angka-angkanya saja yang kita dapatkan. Kalau potongan tunai, nah ini kan ini potongan tunai. Kalau potongan tunai jurnalnya ketika menerima, dia masuk ke buku penerimaan kas. Di buku penerimaan kas, kolom debitnya itu ya, kolom debit yang diterima itu cashnya 490, potongan tunainya 10. Cashnya 490, potongan tunainya 10, sedangkan piutang yang dilunasi itu nilainya 500 dari kolom ini. Jadi yang bawah ini nggak di jurnal Pak, yang 520 yang di bawah ini enggak. Ini kan uangnya secara global. Kalaupun memang mau langsung 520, ini ada jumlah pendapatan ya, pendapatan pengangkutan, lain-lain, serba-serbi. Dia masuk ini. Masuk dia 30. Kalau mau disatukan, kalau mau dipisahkan. Jadi kas yang diterima 520 terdiri dari debitnya, kasnya, uangnya 520, potongan tunai 10, kan gitu kan, jumlah piutang yang dibayar 500, lalu serba-serbi sebagai pendapatan angkutan 30. Nanti kita buat di bukunya. Bukunya mana lah? Ada nggak contoh bukunya? Oh, di sini ya. Di sini pun ada ya. Ini. Nah, ini kita contohkan di sini aja kalau nggak. Transaksi-transaksinya itu kita contohkan di sini. Ya kan? Coba kita set. Ini kita hilangkan dulu isinya.
Ya kan? Ini juga kita hilangkan. Itu hilang garisnya. Baik. Baik, ini ya, ini yang saya contohkan. Kita pakai warna apa ya, supaya jangan yang agak beda dengan ini. Pakai warna biru ya, ini angkanya. Jadi contohnya, contoh jurnal dari yang pertama tadi ya. Ini penerimaan kasnya. Penerimaan kasnya dari penjualan penerimaan tunai dari mana misalnya, dari toko A misalnya kan, transaksi A tadi kan, toko A kecil tadi, toko A kecil. Nah, kas yang diterima 520, ya kan? Potongan penjualannya 10, serba-serbinya 30, piutangnya 500. Nah, inilah cara mengisi dari hasil perhitungan yang tadi. Dari hasil perhitungan yang tadi itu. Ya. Inilah dia cara menghitung 520 kasnya kalau kita lihat dari hitungannya tadi. Nah, ini. Ya. Untuk yang penerimaan 520 ini, ya kan, untuk penerimaan yang 520 ini seperti ini penulisannya. Kasnya 520, potongan penjualannya 10, ini dua-dua di debit. Lalu kreditnya serba-serbi 30. Serba-serbi ini apa? Serba-serbi ini ongkos angkut tadi. Ongkos angkut ya. Ongkos angkut tadi kan 30. Kalau mau dipisahkan pun bisa. Ya, kalau mau dipisahkan pun bisa. Misalnya di sini, nah kalau mau dipisah jadi ini 490 ini ya. Di sini 500. Lalu yang kedua, pendapatan angkut toko A. Angkut toko A, kasnya 30, lalu serba-serbinya 30. Nah, sama aja. Kan gitu kan? Sama aja dia. Yang pertama 490 10 ini penjualan dengan di toko A. Ya. Penjualan di toko A. Sedangkan yang ongkos angkutnya melekat dia di situ. Sama aja nih kan dua. Inilah cara ya, inilah cara penulisan kalau kamu bisa dari hasil hitungan ini. Terlepas dari ini, penjualannya ini ya, penjualannya 540 ya. Penjualannya 540. Penjualan piutang 540, lalu ada 3 jurnal di sini jadi. Kalau ada 3 atau 4 jurnal lah ya. Dari transaksi A ini, dari A yang atas ini, dari yang A ini ada 4 jurnal jadinya. Pertama jurnal penjualan, kedua jurnal retur nota kredit, yang ketiga jurnal penerimaan piutang, yang ketiga jurnal penerimaan pengangkutan, yang keempat. Jadi kan ada 4 jurnal di sini di A ini. Jadi satu transaksi kita menjurnalnya ada 4 kolom begitu di sini. Yang saya tuliskan di sini ini yang 2. Mau pilih ini 520 bisa, mau pilih ini 490 tambah 30 pun bisa. Ya. Paham sampai di sini kira-kira? Yang 540-nya itu di sini ya. Nih. Di sini
Kan tanggal berapa? Toko A. Toko A di sini. Kok ini kok yang buku penerimaan kah salah-salah? Kok yang tadi? Yang ini yang buku penjualan, sorry. Nah ini contohnya nih ya. Ini contohnya. Kita delete yang atas. Tadi soal yang nomor faktur berapa, tanggal berapa kan gitu ya. Di sini toko A. Di sini berapa? Di sini tadi 540. Di sini 540. Baru masuk ke jurnal memorial. Jurnal memorialnya itu 40. Jurnal memorialnya kayak mana, Pak? Seperti jurnal umum, seperti format jurnal umum. Di sini nggak ada pula ya. Nggak ada ya. Seperti format jurnal umum, debit kredit gitu aja. Debit kredit. Nggak ada pula dia di sini. Seperti jurnal umum aja dia. Lalu jurnal yang ini. Jadi ada 4, ada minimal 3 ya, 3 atau 4 jurnal untuk yang ini. Ya, ini penyelesaian dari, tapi kan nggak diminta. Cuman kan artinya dengan hitungan yang kita buat ini tadi, setiap transaksi ini, setiap bagian ini ada 3 sampai 4 transaksi atau 3 sampai 4 pencatatan. Ya. Jadi ketika nanti menjurnal jangan sampai salah. Oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas, kerjakanlah yang soal ini ya, soal 71. Soal ya, 188. 188 ya. Perusahaan dagang Eka ini. Kerjakanlah yang perusahaan dagang Eka ini. Dan nampak semua? Soal 71. Ada perusahaan dagang Eka didirikan tanggal 1 Februari, penjualan kredit, retur, selama penjualan tampak seperti di bawah ini. Syarat penjualan yang diterapkan 2/10 N/30. Ini semua transaksinya 2/10 N/30. Loko gudang. Loko gudang, potongan perdagangan diberikan 10% untuk penjualan sampai dengan 1000. Nah, itu harus ingat itu. Yang potongan perdagangan diberikan sebesar 10% yang sampai dengan penjualan 1000 dan 20% untuk penjualan di atas 1000 sampai dengan 1000 itu dapat potongan 10%. 1001 ke atas dia dapat potongan 20%. Nah, ini ada 9-10 transaksi ya, ada 9 sampai 10 transaksi. Nah, yang diminta, coba perhatikan yang diminta. Buatlah akun-akun dengan nomor akun seperti berikut ini. Buku besar, buku besarnya dulu dibuat, ya. Ledgernya dulu yang dibuat. Buku besarnya dulu dibuat. Ada buku besar piutang dagang, buku besar penjualan, buku besar retur dan pengurangan harga. 3 aja, ya, 3 aja dulu. Lalu buat kartu piutang untuk toko-toko, toko makmur, toko ABC, toko ekspres, dan toko keluarga, serta toko sekawan. Buat kosong aja dulu ini, apa isinya, tapi ada nama-namanya sudah kan? Toko makmur, toko ABC, toko ekspres, toko keluarga, dan toko sekawan. Lalu yang ketiga, catat transaksi tersebut dalam buku penjualan dan jurnal umum serta buku piutang. Jurnal umum maksudnya memorial jurnal ya. Jurnal umum itu maksudnya memorial jurnal, dan buku piutang itu maksudnya kartu piutang.
Kartu piutang masing-masing toko. Ya, kartu piutang masing-masing toko. Lalu yang keempat, pindahkan dalam data ke dalam buku penjualan dan jurnal umum ke dalam akun-akun yang bersangkutan di buku besar. Maksudnya pindahkan, posting ke buku besarnya masing-masing. Ingat, yang mana yang diposting? Ada yang boleh yang diposting jumlahnya, ada yang tidak boleh diposting jumlahnya ke bawah. Ya. Ada yang jumlah kas boleh diposting ke buku besar kas. Jumlahnya doang yang di bawah. Tapi kalau sudah cerita masuk serba-serbi, nggak boleh jumlahnya yang di bawah yang diposting. Makanya sini buku besarnya itu tinggal paling 5 baris. Ya. Buku besar isinya tinggal 5 baris. Jangan dicatat lagi di buku besar per transaksi, ya. Jangan lagi dicatat di buku besar per transaksi. Tapi di buku besar hanya keterangannya itu hanya jurnal dari apa kita bikin? Dari jurnal penjualan. Ya, dari jurnal penjualan. Nah, totalnya dari jurnal penjualan. Buku besar piutang pun begitu. Buku besar piutang dari jurnal penjualan. Debitnya berapa? Total. Hanya total dia. Ingat, jangan sampai di buku besarnya ada lagi transaksinya masing-masing. Ya. Dia hanya jumlah. Dia hanya jumlahnya saja. Untuk yang boleh. Nggak semua. Ya, kas, piutang, penjualan. Tapi kalau sudah serba-serbi, nggak boleh. Kalau serba-serbi tetap per item dipindahkan. Ya, tetap per item dipindahkan. Itu kondisinya. Kalau cakap-cakap aja nggak ngerti kita, ya kan? Kerjakanlah. Itu yang enak. Sedep, ya kan? Sedep kalau ngerjain yang kayak gini. Ya, itu yang bagus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Biar kita coba dulu bagaimana jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan memorial jurnal. Jadi untuk soal ini tiga buku ini aja dulu yang dipakai. Ya, 3 buku ini aja dulu yang dipakai. Jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, sama memorial jurnal. 3 buku ini aja dulu. Transaksinya dimasukkan. Ingat tadi yang penjualan di atas di bawah 1000 dapat diskon 10%, yang di atas 1000 dia dapat diskon 20%. Yang di jurnal itu yang setelah potongan, ya. Yang di jurnal setelah potongan. Yang dimasukkan di buku penjualan itu yang setelah potongan. Jangan yang sebelum potongan. Trade diskon, ya. Nah, kamu bisa nanti hitung, ada penerimaan kas dari penjualan, dia dapat 2/10 N/30 atau tidak. Nanti tengok, hitung-hitung. Ada yang dapat, ada yang tidak. Jangan pukul rata, dapat semua. Hitung harinya. Ya kan? Hitung harinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang penugasan? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, ini tugasnya yang untuk anak B aja atau anak Semua lah. Semua. Dikumpulnya kapan, Pak? Nah, dikumpulnya ya hari Senin lah. Nah, terima kasih. Ya, hari Senin. Dikumpulnya masih bisa lah hari Senin. Karena besok itu tidak bisa saya masuk di karena ada rapat di kampus pun ada rapat udah. Ya mudah-mudahan semester depan kita sudah ketemu lah, walaupun dengan materi yang berbeda. Ya, walaupun dengan mata kuliah yang berbeda, kita bisa ketemu lah. Ya, udah nggak ada lagi COVID itu kan? Ada teman-teman COVID itu. Kenapa, Eli? Yang diminta itu Pak, yang nomor 5 dikerjakan juga Pak? Yang nomor 5.
Iya Pak, katanya hitung total saldo kartu piutang di buku piutang. Oh iya. Ya, dibuat juga. Hitung total saldo kartu piutang di buku piutang, berapa saldo akun pengendalinya, kan gitu ya. Jadi nanti kan ada kartu piutang masing-masing toko. Kan ada kartu piutang masing-masing toko tuh. Coba kita balik ke yang kemarin itu. Yang sebentar saya share lagi. Ini kan dia kartu piutang nih, kan? Jadi setiap kamu jurnal, ini kan ada toko, beberapa toko tuh kan? Kan gini modelnya, setiap kamu masukkan ke buku penjualan, toko sekawan misalnya, nilainya sekian, ya kan? Pas kamu tuliskan ini, kamu tuliskan juga nilainya di kartu piutang. Toko sekawan, debit 1000, 10.000. Ya, ini tekniknya seperti itu. Jadi ketika kamu menuliskan di buku penjualan transaksi tentang toko sekawan 10.000, maka langsung di saat itu juga kamu masuk ke kartu piutang dalam bentuk ini ya, dalam bentuk yang di atas ini, nih. Masukkan dia ke debit 10.000 misalnya. Seperti itu. Nah, nanti untuk menjawab yang nomor 5 itu, saldo-saldo kartu piutang ini, dijumlahkan, dibikin daftar. Mana dia daftarnya? Di sini ada daftarnya. Nah, ini macam seperti ini. Bikin dia, ini saldo-saldo masing-masing toko sekawan, toko apa ini ya. Seperti inilah jawaban nomor 5 nanti. Seperti inilah jawaban yang nomor 5 itu. Cuman ini isinya toko sekawan, toko apa itu saldo terakhirnya. Saldo terakhirnya itu saldo yang ini. Mana dia? Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini. Ini dia kalau saldonya kan 0. Yang ini diambil nanti. Kartu piutang itu hanya bisa berubah kalau satu penjualan. Kalau penjualan dia di debit. Lalu ketika pembayaran, nih ketika penerimaan contohnya. Ini ketika penerimaan dia kita lihat. Nah ini. Coba kamu lihat di sini. Ini kan ada sama kamu diagram-diagramnya kan? Nah, ketika kita buat penerimaan dari toko A misalnya kan macam tadi lah nih. Toko A 490. Nah, yang ini, yang 500 ini masuk ke kredit toko A. Yang 500 ini masuk ke kredit yang di sini. Yang yang ini. Sama dia dengan yang ini. Yang 500 tadi, itu posisinya di sini nih, di kartu piutang. Otomatis dia kan jadi 0, karena sudah dibayar. Itu kondisinya. Ya. Yang ini. Nah, yang tadi, yang 500 ini tadi. Tengok nih, 800 ini juga, 800 kan gitu kan. Ada penerimaan. Ini masuk ke kartu piutang. Ketika kita tuliskan ini, kita buka toko buku pembantu atau kartu piutangnya Pelita Jaya. Kita masukkan 800. Di kredit tapi ini ya. Karena dia posisinya kredit. Di kredit. Kalau yang di sini tadi, kalau ketika buku penjualan, nih, di debit. Di buku penerimaan kas, dia di kredit. Artinya apa? Ini penjualannya, ini pembayarannya. Itu maksudnya.
Ya. Jadi yang nomor 5 itu jawabannya itu seperti ini. Nanti saldo masing-masing ya, saldo masing-masing kartu piutang itu dikumpulkan, jumlahkan. Ya, jumlahkan dia. Ini nanti sama dengan buku besar piutang. Untuk kalau kamu nanti mau nengok, ini salah atau benar ya hitungan saya di kartu-kartu piutang ini nilai ini sama dengan buku besar piutang. Ya, ini nanti. Itulah makanya di soal itu disebutkan di nomor 5. Apa katanya? Akun pengendali katanya kan. Maksudnya apa akun pengendali itu? Ini jumlah saldo ini, jumlah 6866 ini sama dengan jumlah buku besar piutang. Sama dengan jumlah buku besar piutang. Itu maksudnya akun pengendali. Jadi ingat, ini datanya bukan dari buku piutang ya, tapi dari kartu-kartu piutang. Ini dari kartu-kartu piutang yang banyak itu. Ya, itu kondisinya. Oke, bisa? Bisa lah ya, kalian cobalah. Nggak susah-susah kali itu, ya kan? Keripik-keripiknya. Keripik-keripik pedas sedikit aja lah, ya kan? Masa gitu, nggak bisa. Kalian udah banyak, kalian nilainya A. Udah banyak kali nilai yang A. Bagus, senang saya. Dan banyak nilai yang A, pokoknya yang bagus. Cuman artinya tinggal pembuktiannya aja nanti ketika kita ketemu. Betul nggak nilai A kalian itu? Karena nanti nilai ujiannya kita lihat langsung. Kan gitu ya, saya tanya langsung. Ya kan, satu persatu nanti. Kalau saya ya masuk ya. Kalau dosen yang lain ya nggak tahu saya. Kalau saya masuk ke kelas, saya satu-satu tanya jurnalnya. Kita kerjakan satu-satu, satu orang satu jurnal, satu-satu. Maju ke depan, ya kan. Itu pun nggak ngerti juga banyak yang. Tapi ya belajarlah kalian, usaha baguslah. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penugasan? Jadi yang 1A besok absen aja ya. Yang 1A absen aja. Tinggal diisi padinya. Udah oke sih padinya kan? Oke, Pak. Iya. Bagus. Udah bisa lah dia. Oke, ada lagi kira-kira yang kurang jelas? Mau ditambah lagi PR-nya? Biar agak banyak gitu, mana tahu ya kan, senang kalian. Jangan, ya kan? Pak. Oh iya. Enggak, Pak, enggak. Kalian itu kali kalian. Alah, padahal kan untuk belajar, biar bekerja otak kalian itu. Ampun, ya, Pak, kan? ampun. Iya. Yang lain banyak buat PR rupanya. Dosen yang lain. Banyak, Pak. Banyak. Banyak, Ya? Pak. Oh, emang gitu orang. Memang gitu orangnya. Enggak apa-apa, terima aja lah. Ya. Oke. Saya kira itu tidak ada masalah lagi. Kita tutup hari ini menjelang maghrib ya. Kalau memang nggak ada yang kurang ada yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas, memang sih nggak bisa gini. Jangan kamu kira saya ini bapak ini kok nggak jawab ya. Satu, terkadang kamu pas nanya saya lagi di jalan, lagi bawa mobil misalnya, ya nggak bisa lah dijawab. Kemana nanti bahaya. Satu, yang kedua, ya saya itu lupa. Yang kedua, ada pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Kan udah tahu nih jawabannya itu, kan gitu. Jadi ya sudah. Nah di sini memang butuh kedewasaan ya, butuh kedewasaan untuk berpikir. Ada pertanyaan, ya mungkin karena kalian baru tamat SMA lah mungkin ya, ya biasa lah mungkin. Cuman ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya, kan gitu ya. Tapi butuh penegasan, mungkin butuh penegasan saja, ya butuh penegasan. Tapi di situ istilah proses pembelajaran kamu. Buatlah keputusan. Ya, buatlah keputusan. Ya saya tetap saya nilai ya, yang kamu buat latihan 71 itu tetap saya nilai.
Nggak mungkin lah nggak saya nilai, tetap saya nilai. Artinya itulah keputusan yang kamu bisa ambil. Itu salah satu yang sengaja yang saya biarkan untuk coba kalian pilih. Rupanya saya tengok terakhir, waduh, buat latihan rupanya. Padahal saya tulis di situ soal, ya kan? Di situ soal. Tapi ya udah, dapat itu mungkin pembelajaran saja. Tapi tetap saya nilai, nggak usah khawatir, tetap saya nilai. Ya, saya kira itu kita akhiri sore ini dengan membaca hamdalah.